Mantep ya, itu baru ori. Ini baru ori nih, stang TR-nya bukan yang tadi. Tadi mah stang cap kain kerupuk. Ini kayak nggak bakalan goyang ya. Insya Allah. Posisi riding jadi lebih enak. Posisi riding lebih enak. Terus kalau pakai stang TR gini, kabel-kabel wajiblah direlokasi. Harus direlokasi. Nggak perlu banyak diganti. Pakai stang TR, relokasi aja tempatnya. Biar jadi lebih rapi. Jangan. Tapi tetap balik normal kan. Tapi nanti kalau itu balik ke normal lagi. Ini kenapa nih? Ini sekarang kita ganti ring buat oli. Ini ringnya nggak ada, dia pakai ring biasa. Dia harusnya ringnya tuh kayak gini, dia ring kuningan harusnya. Nah ini ring kuningannya ada, tapi sama dia diganjel. Nah ini yang menyebabkan dia bocor. Harusnya dia ketemu ring kuningan aja udah cukup. Ring kuningan aja. Ini ring kuningan diganjel sama dia. Oh itu cukup ya gitu. Sebenarnya ring kuningan aja udah cukup. Sekarang kita ganti. Ini lem pakai apa tuh? Tahu, pakai lem tribun apa ya? Apanya? Nih ininya pernah selek, makanya dilem sama dia karena nggak rata. Tuh. Ini solusinya apa tuh? Sekarang kita coba tes ringnya dulu, kita pasang ya. Jelek sebabnya apa tuh? Kayaknya dia pernah bongkar mesin nih. Banyak itu. Enggak keluar oli lagi ya. Alhamdulillah. Oke jadi gimana? Jadi ini kan tadinya kan dilem nih, karena dia overbossing dratnya. Si ininya nggak rata, makanya sama dia kemarin itu dilem ringnya pakai lem besi. Pada saat dikencengin dia tetap masih ngerembes. Ini diganjel pakai ringnya jadi dua, ring kuningan dua-duanya, ring tembaga. Jadi lebih aman. Karena kan sifat ring ini kan daya pemuaiannya lebih mencengkram. Gitu. Udah selesai. Oke, sekarang kita ganti o-ring tutup lem. Yang menyebabkan kebocoran oli dari tutup lem ini, karetnya ini nih, dia udah keras, jadi dia udah mati, udah kaku. Jadi udah kaku lah, kaku karena dia udah keras nih. Pecah ya, Jadi si oli jadi keluar ngerembes. Pada dia panas dia udah nggak. Nah tuh contohnya nih dia udah kaku dan ini pernah dilem nih tuh, dikasih seal tip sama dia. Sebenarnya nggak perlu ganti seal tip, tuh udah kaku, harusnya ini diganti. Dan dia emang baru tuh, dia lebih permukaannya lebih tinggi, naik ya, lebih tinggi. Ya, nggak rata. nggak rata. Jadi pada saat dia dapat tekanan, dia jadi seal dia di sini. Tuh,
makanya harus ganti yang lebih baru. Ini tipenya Ori ya. ori. Nih, karena ini nggak diganti sama yang sebelumnya itu dikasih seal tip biar dia lebih ngembang. Sebenarnya nggak perlu ganti seal tip. Sebenarnya beli online aja banyak kok ini orinya, tipenya. Simple lah ya. Iya, tuh. Ini udah tipis sama dia dikasih seal tip nih. Bagus ini dikasih seal tip supaya lebih ngembang. Tuh. Bagus dikasih seal tip hanya untuk sementara biar nggak bocor lagi. Tuh. Cuman yang pabrikannya nggak perlu gitu. Nggak perlu. Sebenarnya kita ganti baru lagi ini aja nggak masalah nih. Karena karet ya wajar lah. Karet kan ada masa usianya nih. Apalagi panas kan ya. Apalagi dia kena panas ya, jadi wajar lah. Alangkah baiknya lebih baik diganti. Ya, udah cuman sesimpel ini aja. Dijamin udah nggak bakalan bocor lagi. Cara masangnya nih ada tulisan Up, ya. up itu di atas. Tuh. Simple, ini mah nggak perlu ke bengkel. Sebenarnya bisa dilakukan di rumah. Iya sendiri. Yang penting tahu prinsip kerjanya aja. Udah bisa dilakukan di rumah kok. Ini cuman ganti o-ring gini aja. Yang penting tadi nomornya sesuai. Nomor kode partnya ini sesuai. Sama mesin jangan panas ya. Apanya? Mesinnya jangan panas ya. Yang penting mesti jangan terlalu panas bongkar yang melepuh ntar tangan. Kita ganti oli dulu, kita buka baut olinya. Nih, tanda-tanda ringnya nih udah nggak bagus nih. Jadi timbulnya nanti ringnya udah jeber seperti ini nih. Efeknya nanti itu adalah oli akan bocor. Ini ringnya kita harus ganti. Kita ganti, kita buka aja nih. Kita rapin dulu. Iya. Ini kita ganti nih sama yang baru. Nah, ini ring aluminium dan kita ganti ring aluminium juga. Ini aluminium yang baru kita pasang lagi di sini. Nah, ini kan udah rusak. Nah, ini kita pasang lagi yang baru. Supaya apa? Pada saat dia kena tekan, dia akan jadi seal. Jadi nggak perlu dikasih seal tip lagi. Kalau dikasih seal tip itu kalau bahannya ketemunya plastik dan besi. Ini aluminium dan besi, nggak perlu kasih seal, dikasih seal tip. Cukup ganti ringnya aja, ring aluminium. Udah, itu aja. Ini Padat pasti ya? nggak Pak? Padat lagi kok. Kita pasang lagi. Ganti namanya filter oli. Jadi setiap ganti oli itu wajib ganti filter. Nah, ini efeknya nih. Tuh. Dia tersumbat kotoran. Jadi oli yang dikeluarkan itu tidak bisa merata. Nah, ini satu lagi. Ini yang bikin bocor. O-ringnya nggak ada satu. Ini harusnya ada dua o-ringnya. Kita ganti nanti. Masang filter itu wajib per ini harus di dalam. Per dulu ya. Per dulu. Dan masang ini pun nggak boleh terbalik nih. Masang filter oli. Nah, yang ada karetnya itu harus nempel di tutupnya. Nih, ini dia harus begini. Supaya apa? Air oli yang masuk ke sini bersih dan keluarnya di lubang ini nih. Di dua lubang ini. Gitu. Oke, ini kan juga udah kaku nih, udah rusak juga nih dia punya o-ringnya. Nah, kita ganti lagi nih yang baru nih, ini tipenya nih. Ini tipenya ya. Yang baru kita pasang nih. Baru kita pasang, ada dua. Kita pasang. Habis masang o-ring begini, alangkah baiknya o-ringnya ini kita lumasin pakai gemuk. Ini kita kasih gemuk nih, tipis-tipis saja luar dalam. Satu, biar masuknya gampang. Kedua, gemuk ini difungsikan jadi buat seal juga, buat packing gitu. Nih.
kasih aja gemuk sini. Jadi pada saat dia ini bongkar pasangnya juga aman, nanti nggak gampang putus kalau dikasih gemuk. Keset ya. Iya, biar dia lancar masuknya. Nah, ini udah. Cara masangnya karet ketemu bibir tutup, kita pasang. Yang tulisan Kawasaki adanya di sebelah sini. Oke, waktunya kita pasang. Nah kan, enak kan kalau dikasih gemuk mah? Langsung ya. Iya, langsung kita pasang. Nah, kita pasang, kita lap nih bekas sisa gemuknya. Nanti pada saat mesin ini agak kotor sedikit, ada kayak apa? Kayak ada minyak keluar, itu gemuk yang memuai, Iya. yang mencair. Ya, kita pakai Enduro Racing, ukuran ininya 1040. Untuk oli, semua oli bagus. Semua oli bagus ya. Mau merek apapun, semua oli bagus. Asal jangan ketemu oli palsu. Oke. Cukup buat W175 ganti filter oli dan ganti filter oli. Udah kita ini cukup 1 liter aja. 1 liter aja udah cukup kok. Yang penting olinya SAE-nya sama, sesuai, dan cukup 1 liter. Itu aja. Kapasitas 1,1. Tapi kan pada saat kita tuang itu oli nggak semuanya turun. Iya. Gitu. Jadi cukup 1 liter aja. Aman kok. Tambah. Nggak usah tambah-tambah. Cukup aman kok. 1 liter. Oke. Intinya olinya jangan oli palsu aja. Tuangin oli. Ya kan, rem ini taruh mepet jaraknya, jadi kita rapiin lagi. Ini taruh mepet nih dekat mesin, kita keluarin lagi nih pakai tangan, tahan gini aja. Nah, jaraknya lebih sejajar di sini, lebih keluar. Oh, bisa. Jadi kaki nggak lebih mepet, Aman ya itu ya. aman. Jadi lebih jauh kaki. Kakinya simple. Oh iya, ini nih. Ini kalau bisa karet yang tangki dikasih gemuk satu, biar nggak ini sama air, biar nggak gampang bocor sama karatan. Lu punya tangki, Oh iya. Bagian dalam ya. kasih bagian dalamnya nih, kasih gemuk aja satu biar enteng, kedua buat si tangki biar nggak gampang karatan. Oh, sebelah Ya kan, sini ya. karatan kan. Nah ini kan akibat nyimpen air nih, efek lama kelamaan bisa bocor, makanya lebih Keropos baik kita ya? kasih gemuk. Iya. Tangki nih sayang nih tangki nih. Iya. Mahal soalnya. Iya. Harganya lumayan. Nih, tracknya kalau masang jok, kalau dengan backrack seperti ini kan susah nih. Iya. Buka bautnya, kalau udah kebuka joknya aja nih dipotong nih, ini nih dijadiin letter U. Ntar kita potong dulu ya biar lihat hasilnya. Dibikin coak seperti ini aja, jadi bautnya udah kita pasang duluan, Gak usah dicopot. jadi nggak usah dicopot. Jadi kalau mau bongkar pasang tinggal kendorin aja, kendorin kita angkat ya. pasang. Iya. Karena emang sulit bagian ini nih. Udah, ini udah selesai. Kita tinggal kencengin doang. Aman, nggak bakalan goyang-goyang kok. Nah, kita pakai kunci pas. Udah begini juga udah kenceng nih. Jadi lebih mudah. Jadi bautnya nggak perlu dikeluarin. Cukup dikendorin, tinggal tarik ke atas.
Ngeri. Gasnya rubah jalur, kabel-kabelnya ganti stang TR, kabel body nggak ada yang diganti, cuman rubah jalur. Sebenarnya wajibnya ganti ini nih selang rem, cari yang panjang 95 cm aja, udah aman. Kali kopling pakai KLX, aman udah, mantep. Oke Om, makasih banyak Om. Oke, thank you. Ini daerah mana Om kalau mau kesini? Ke 66 Garage, alamatnya Kapling Kreo Permai, Blok C nomor 66, Kreo Larangan, Tangerang Kota. Oke. Di map ada nanti. Di map ada. Bye bye.